Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai relasi ya yang ada ketika perusahaan atau organisasi melakukan transaksi pembelian barang. Nah, relasinya seperti apa? Yuk kita langsung saja. Jadi yang sebelumnya belum melihat materi mengenai itu ya relasi master di pembelian barang, nah, bisa dilihat dulu sebentar, nah, karena ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya mengenai entitas apa saja yang menjadi master di pembelian barang. Nah, ada master vendor, nanti vendornya dibuat grup, nah, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau enggak lihat dulu maka enggak akan mendapat gambaran yang komprehensif mengenai relasi ini. Nah, yang kita bahas di relasi pembelian barang ini yang pertama adalah entitas yang namanya purse table. Purse table. Nah, ini apa nih? Purse itu maksudnya purchasing. Ya, jadi ini adalah entitas yang isinya berhubungan dengan pembelian. Ya, tabel purchasing. Ya, disingkat purse table. Ya, purse table ini apa sih? Ya, jadi ini semacam header, ya, header dari semua pembelian yang ada. Jadi kalau melakukan pembelian nanti masuknya ke sini nih. Ya, lapornya di-generate di atribut purse ID yang juga menjadi primary key. Ya, kemudian ada juga purse name ya, nama pembeliannya apa. Nah, ini atributnya tidak saya tampilkan semuanya, tapi yang penting-penting saja dulu supaya dapat gambarannya ya. Di pembelian ini hubungannya seperti apa sih. Nah, jadi purse table ini hanya headernya saja. Nah, detailnya ada di mana? Detailnya nanti ada di entitas selanjutnya, purse line. Ya. Jadi nanti akan kita bahas nih di dalam purse table ini isinya apa sih? Oh, nanti ada nomor PO, ada vendornya siapa, ya. Kemudian tanggalnya dan lain sebagainya. Oke, jadi itu mengenai entitas purse table. Nah, sekarang kita lanjut ke entitas yang lainnya, yaitu yang namanya purse line. Nah, purse line ini apa? Purse line ini adalah purchasing line, ya, atau baris purchasing. Atau lebih sederhana lagi, purse line ini adalah detail atau penjabaran lebih lagi dari purse table, ya. Jadi dari PO yang ada isinya apa sih? Kalau di purse table ini hanya headernya. Nah, ini nanti berbicara mengenai barangnya yang dipesan itu apa saja sih? Baris per barisnya disebutkan nanti. Ya, ini juga masih beberapa atribut saja. Ya, primary key-nya invent trans ID. Nah, tapi juga ada atribut yang lainnya. Tentunya misalkan ya kode barang, ya, kode barang, ya, atau disebut item ID. Nah, kemudian ada purse ID. Nah, dan juga nanti ada dimensi inventory. Ya, kemudian ada harga, KTY, subtotal, total, dan lain sebagainya. Ya, itu isi dari purse line, ya, purchasing line. Oke, jadi itu mengenai entitas purse line. Nah, kita lanjut ke entitas berikutnya yang namanya invent table. Nah, invent table ini apa? Nah, jadi invent table ini kepanjangan dari inventory table. Ya, ya, tabel yang isinya inventory. Ya.
ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Kenapa? Nah, karena ini istilahnya inventabel ini isinya adalah master item atau produk. Jadi produk apa yang digunakan organisasi atau perusahaan, ya bisa barang atau jasa. Nah, dan juga ini yang saya tampilkan lagi-lagi bukan semua atributnya, bukan. Beberapa saja atribut yang penting. Nah, jadi yang penting itu apa sih di inventabel ini? Tentunya kalau ada barang atau jasa harus dikodekan. Ya, kodenya apa? Item ID ini yang jadi primary key. Nah, item ID ini juga sudah kita temui di entitas purs lain ya. Ya, tapi di sini jadi primary key. Nah, kemudian nanti juga ada yang namanya label, label barang atau nama barang. Nah, kemudian labelnya mana? Ini item name. Nah, kemudian ada dia termasuk barangnya itu termasuk grup apa sih? Termasuk grup apa? Nah, kemudian nanti juga ada vendor utamanya siapa. Nah, dan juga ada atribut-atribut yang lainnya. Nah, dan ini di garisnya ini ada yang putus-putus, ada enggak itu yang maksudnya gimana? Nah, ini saya mau buat yang enggak putus-putus nanti, tapi nanti tidak terlihat alirannya hubungannya ya. Jadi ini dianggap aja sama, cuma ini supaya mempermudah kita. Ini kalau ada yang kuning, ini supaya mempermudah kita tahu ya, arahnya kemana ini garisnya. Nah, untuk mempermudah saja ya. Nah, oke, itulah entitas dari inventabel. Lanjut ke entitas selanjutnya. Kemudian berikutnya ada entitas yang namanya inventrans. Ya, inventrans ini apa sih? Jadi inventrans ini entitas yang digunakan untuk menyimpan transaksi pergerakan barang. Nah, jadi barang kan bergerak ya. Misalkan bergeraknya yang paling sederhana pembelian inilah. Kalau beli nanti kan diterima. Ya, nanti dicatat di inventrans. Atau inventrans ini bisa juga disebut sebagai sumber nanti untuk memperoleh kartu stok. Ya, kartu stok. Kartu stok itu apa sih kartu stok? Jadi kartu stok itu nanti isinya informasi mengenai pergerakan barang. Nah, barangnya apa? Keluar masuknya kapan? Ya, namanya apa? Kemudian nomor referensinya apa yang menyebabkan barang tersebut keluar masuk. Nah, di sini juga sama ya ini ya. Jadi yang tampil hanya atribut yang dibutuhkan saja dulu yang utama. Nah, jadi ada atribut invent dim ID, ya, dimensinya mana ini transaksinya, barangnya apa, dan trans ID-nya yang mana. Trans ID-nya yang mana. Makanya ini berrelasi juga dengan entitas purs line, purchasing line. Dia juga berrelasi dengan invent table ya, untuk tahu nama barangnya apa ya. Oke, jadi itu mengenai entitas inventrans ya. Kita lanjut ke entitas selanjutnya. Selanjutnya adalah entitas yang namanya inventim ya. Inventim ini apa sih? Inventim jadi inventory dimension, dimensi inventory. Nah, maksudnya bagaimana sih? Jadi ini entitas yang menyimpan kombinasi dimensi inventory. Dimensi itu apa tuh dimensi? Jadi maksudnya dimensi itu menjelaskan mengenai di mana bagaimana sebuah barang, item barang itu dicatat. Di mana dan bagaimana. Di mana tuh maksudnya gimana? Barangnya tuh ada di lokasi mana sih? Di ruangan mana? Kemudian barang itu, kode itu ya
batch numbernya berapa sih, termasuk lot berapa, atau termasuk seri yang keberapa, statusnya bagaimana, ya. Kemudian pemiliknya siapa, ya. Dan juga ada dimensi-dimensi yang lain, ya. Dimensi-dimensi yang lain, ya. Oke, jadi juga sama isinya dari InventDim ini belum sepenuhnya, ya. Ada beberapa yang saya tampilkan dulu, InventDim ID, Invent Batch ID, dan Invent Location. Nah, lokasi ya tadi saya sebutkan, kemudian batch-nya, batch number, ya. Oke, jadi itu mengenai entitas InventDim. Kita lanjut ke entitas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke entitas berikutnya, yaitu Invent Location. Nah, ini juga sama, yang ditampilkan hanya beberapa yang penting. Invent Location ini buat apa sih? Jadi kepanjangan dari Inventory Location. Nah, jadi lokasi inventory. Jadi ini mau ngomong bahwa barang-barang tadi kan disimpan di sebuah lokasi. Nah, lokasinya ada di mana? Disinilah tempat menyimpan lokasinya, alias master lokasi. Nah, oleh karena itu di sini primary key-nya apa? ID lokasi, invent location ID, kemudian ada labelnya, namanya lokasinya apa. Nah, dan ini juga nanti berelasi dengan entitas yang lain, ya. Ini masih ada yang beberapa yang kurang, ini ada invent yang lain, tapi nggak apalah, ini dulu, ya. Jadi itulah invent location atau lokasi gudang. Entitas berikutnya yaitu invent item group, ya. Apa ini invent item group? Jadi kepanjangan dari inventory item barang group, ya. Jadi maksudnya apa sih ini sih? Jadi kalau invent tabel tadi adalah tabel master barang, master harga. Nah, di invent item group ini akan mengelompokkan item master tadi termasuk ke grup yang mana. Maksudnya yang gimana sih? Jadi grupnya ini nanti bisa untuk mengkategorikan termasuk barang, bahan baku, spare part, atau barang jadi, atau kalau di apotek misalkan, ya, ini obat sirup, obat oral, obat tablet, obat paten, generik, dan lain sebagainya. Jadi intinya di invent item group ini adalah untuk mengelompokkan, ya. Mengelompokkannya sesuai dengan kebijakan organisasi, ya. Ya. Oke, jadi itu mengenai entitas invent item group. Kemudian untuk entitas yang lainnya, ya, ada Ventable. Nah, ini sudah kita bahas ya di tabel master di materi sebelumnya, bisa dilihat saja, dan juga Vent Group. Nah, jadi inilah dari relasi ketika melakukan pembelian barang. Berarti ini inventable bisa saja disebut menjadi tabel master, ya. Ya, bisa kita tambahkan berarti. Ya, jadi kalau melihat materi yang sebelumnya mengenai tabel master, ya, ada apa berarti, ya. Ya, ini ya tadi, ya, inventable dan invent location, ya. Jadi inventable tadi master harga, invent location ini nama gudangnya, nama lokasinya, nama unitnya, ya. Ada update, ya. Jadi itu mengenai relasi pembelian barang, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk happy coding.